Di era transformasi digital, dosen tidak lagi hanya mengajar, tetapi juga dituntut menjadi inovator pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Vivi Ayudian Febrian. Saya peserta Latsar CPNS golongan 3 NDH 4 tahun 2026. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari dosen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Laporan pelaksanaan aktualisasi ini berjudul Optimalisasi Kolaborasi Dosen Berbasis Digital melalui Repositori Bahan Ajar Standar, SOP, Prom, Bank, ChatGPT, dan pengembangan video pembelajaran interaktif berlandaskan nilai berakhlak. Dalam menyusun laporan aktualisasi ini, saya dibimbing oleh seorang coach yaitu Bapak Dr. Kafarudin SE, MM, dan juga seorang mentor, Dr. Erwin Hadi Santoso, SE, MSI, AK, CA, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloleo. Permasalahan yang kami hadapi adalah bahan ajar masih disusun secara individual, belum ada repositori terpusat, pemanfaatan AI belum optimal, dan media pembelajaran interaktif masih terbatas. Melalui aktualisasi ini, saya membangun repositori bahan ajar standar, SOP Prom Bank ChatGPT, serta pengembangan video pembelajaran interaktif. Inovasi ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun budaya kolaborasi, efisiensi kerja, dan pembelajaran yang lebih adaptif. Dengan AI dan media digital, pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan sesuai kebutuhan mahasiswa di era modern. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif menjadi nilai utama dalam setiap proses aktualisasi. Pada kegiatan pertama aktualisasi, saya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan serta mentor terkait rancangan program kolaborasi digital dosen. Kegiatan diawali dengan menyusun draft rancangan aktualisasi, kemudian mengajukan permohonan konsultasi untuk mendapatkan arahan dan masukan. Selanjutnya, dilakukan diskusi mengenai pengembangan kolaborasi digital, pemanfaatan AI ChatGPT, dan video pembelajaran interaktif. Seluruh saran dan perbaikan dicatat sebagai bahan evaluasi, kemudian dilakukan finalisasi rancangan agar program lebih terarah, sistematis, dan sesuai kebutuhan organisasi. Pada kegiatan kedua, saya melakukan identifikasi kondisi bahan ajar dan kebutuhan kolaborasi digital, AI, serta video pembelajaran interaktif, di mana kegiatan diawali dengan inventarisasi bahan ajar yang tersedia seperti modul, PPT, dan latihan pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan pemetaan kebutuhan video pembelajaran interaktif pada setiap topik mata kuliah. Saya juga melaksanakan survei dan wawancara singkat terkait kendala kolaborasi dosen serta pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kemudian disusun kebutuhan sistem berupa repositori bahan ajar, SOP kolaborasi, template standar, dan indikator pendukung pembelajaran digital. Pada kegiatan ketiga, saya menyusun standar format bahan ajar dan SOP kolaborasi berbasis digital. Kegiatan dimulai dengan penyusunan template standar berupa modul PPT, latihan, dan rubrik penilaian agar bahan ajar lebih terstruktur dan seragam. Selanjutnya, saya menyusun template video pembelajaran interaktif yang mencakup outline materi, naskah, storyboard sederhana, durasi, video, serta kuis dan refleksi pembelajaran. Untuk menjaga kualitas, disusun checklist mutu bahan ajar dan video pembelajaran. Selain itu, saya juga menyusun SOP kolaborasi digital dengan alur unggah review, revisi hingga publikasi bahan ajar agar proses kerja lebih sistematis, efektif, dan kolaboratif. Pada kegiatan keempat, saya membangun repositori kolaborasi digital dan Prom Bank ChatGPT sebagai pendukung pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Kegiatan diawali dengan membuat repositori yang terstruktur berdasarkan mata kuliah dan topik pembelajaran agar bahan ajar lebih mudah diakses dan dibagikan. Selanjutnya, saya menambahkan folder khusus video pembelajaran
yang berisi naskah, slide, aset pendukung, dan link video. Selain itu, saya juga menyusun from bank ChatGPT yang digunakan untuk membantu analisis diagnosis awal mahasiswa, aktivitas pembelajaran interaktif, penyusunan bank, soal, dan rubrik, hingga pembuatan outline dan naskah video pembelajaran. Pada kegiatan kelima, saya melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kolaborasi bahan ajar, pemanfaatan AI, dan pengembangan video pembelajaran interaktif. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi dan bimbingan teknis, penggunaan notebook LM untuk praktik, pembuatan video interaktif mulai dari penyusunan outline, pembuatan naskah dengan bantuan AI, penyusunan kuis dan refleksi, hingga unggah dan berbagi link video pembelajaran serta sosialisasi SOP, template, bahan ajar, repositori digital, serta prompt bank ChatGPT. Selanjutnya dilakukan praktik kolaborasi ini melalui proses unggah, review, dan revisi bahan ajar secara bersama. Di akhir kegiatan, saya mengumpulkan umpan balik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Pada kegiatan ke-6, saya melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan program sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Kegiatan dilakukan dengan memantau penggunaan repositori digital melalui data unggahan dan akses bahan ajar. Selanjutnya dilakukan review sampling terhadap mutu bahan ajar dan video pembelajaran menggunakan checklist standar yang telah disusun. Selain itu, saya juga melaksanakan survei singkat untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap penggunaan bahan ajar digital, AI, dan video pembelajaran interaktif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada kegiatan ke-7, saya menyusun laporan akhir aktualisasi dan publikasi praktik sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Tahapan diawali dengan mengumpulkan seluruh bukti kegiatan seperti tautan repositori, template bahan ajar, video pembelajaran, dan dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, saya menyusun laporan akhir secara sistematis yang memuat proses pelaksanaan, hasil kegiatan, kendala, serta solusi yang telah dilaksanakan. Setelah itu, dilakukan konsultasi akhir bersama mentor dan pimpinan untuk memperoleh masukan dan perbaikan. Tahapan terakhir adalah finalisasi serta penyerahan laporan aktualisasi sebagai bentuk implementasi nilai berakhlak dalam mendukung inovasi pembelajaran berbasis digital. Kemudian ada testimoni pengguna repositori bahan ajar dari mahasiswa Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan juga dari Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Bapak Dr. Laude Suryadi, SE, MSI. Saya sama Dr. Hamdar sebagai pengguna Google Drive bahan ajar, dan saya akan memberikan testimoni, yaitu saya sangat terbantu karena dapat melihat dan memahami kembali materi-materi yang telah diberikan dosen yang diupload pada Google Drive, dan saya dapat mengaksesnya dengan mudah. Dan pada saat saya butuhkan seperti mendekati ujian mid dan ujian akhir semester, saya dapat mengaksesnya dan mempelajarinya secara lebih detail lagi karena materinya telah diupload. Nama Muhammad Nurul Arman, mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 23. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap penggunaan bahan media ajar Google Drive. Yaitu saya sangat terbantu sekali karena di Google Drive bahan ajar ini kita bisa mengakses semua materi yang dikasih oleh dosen. Jadi ketika kita mau kuliah, kita bisa mengakses terlebih dahulu bahan ajar tersebut agar nantinya ketika di kegiatan perkuliahan kita bisa sedikit mengerti apa yang akan disampaikan oleh dosen tersebut. Saya Siti Azir Nabila dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan sebagai pengguna Google Drive bahan ajar. Di sini saya akan memberikan testimoni bahwa dengan adanya Google Drive bahan ajar ini sangat membantu bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dengan itu saya dapat sangat terbantu ketika saya masuk kelas atau mengikuti perkuliahan, dan juga sangat membantu ketika saya mengikuti UTS dan UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Suryadi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FEB UHO, menyampaikan bahwa saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada dosen-dosen baru, dosen-dosen muda yang sekarang sedang latsar, yang telah mengembangkan metode pembelajaran melalui
video dan juga mungkin beberapa repositori yang telah dihasilkan. Ini tentu akan sangat memberikan manfaat dan juga memudahkan dalam mahasiswa mendapatkan materi dan juga berbagai hal, termasuk informasi bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga mungkin bagi dosen-dosen yang berpartner dengan beliau ini nanti akan bisa mendapatkan atau mengakses bahan ajar dan lain sebagainya di dalam repositori ataupun video-video yang telah dibuatkan. Mungkin itu saja sebagai testimoni dari saya. Terima kasih untuk dosen-dosen muda yang sedang melakukan latsar. Selamat, mudah-mudahan sukses dalam latsarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.